Hari ini saya ingin menjelaskan mengapa Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) itu menghapus rilisnya tentang 5 nominasi pemimpin terkorup dunia, dan kemudian justru menobatkan Bashar al-Assad yang tidak masuk nominasi. Jadi ini bukan sebuah permainan atau akal-akalan atau sebuah sebuah usaha untuk mendiskriminasikan Indonesia atau membuat persepsi Indonesia itu negara terkorup, bukan. Tapi saya akan coba menjelaskannya. Setelah saya mengamati bagaimanakah OCCRP yang dikatakan lembaga terpercaya di jurnalis investigasi, kemudian merilis 5 orang pemimpin yang terkorup di dunia itu maksudnya adalah mereka mencoba memberikan survei kepada siapa saja, orang bebas untuk menyampaikannya. Saya menyebutnya ini adalah survei kondisi. Jadi bagaimanakah masyarakat dunia itu memperhatikan kondisi dunia secara khusus pada pemimpin-pemimpin yang terkorup. Tetapi sekali lagi, karena ini adalah sebuah survei, data yang diberikan itu, dikumpulkan itu bisa terjadi sebuah persoalan. Artinya adalah bisa saja ada orang-orang yang mencoba memasukkan keinginannya, pikirannya untuk mendorong orang-orang tertentu atau pribadi tertentu, misalnya seperti Joko Widodo gitu, sebagai pemimpin terkorup. Nah, ketika dibuka polling tersebut dan mereka kemudian ada yang berusaha menggerakkan massa. Menggerakkan massa itu untuk memilih, seperti juga ketika kita memilih tempat-tempat wisata dunia yang terkenal itu. Nah, itu mereka digerakkan untuk memilih. Nah, kemudian setelah digerakkan memilih itu, maka kalau kita lihat untuk Indonesia ini kan penduduknya banyak. Kemudian handphone yang ada tuh bisa sampai 2 kali orang Indonesia. Ya, jumlahnya berarti banyak sekali. Saya juga belum tahu lagi nomornya gitu. Kemudian juga aplikasi yang digunakan juga kan terbuka untuk umum. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak alat ini menyaring semuanya? Kalau yang saya pelajari, apalagi katanya pakai Google Form tentu tidak bisa disaring. Kenapa tidak bisa disaring? Karena bisa saja satu orang itu memberikan suara 10 kali atau 20 kali. Seperti itu, dengan berbagai macam cara. Ketika saya juga misalnya menggunakan namanya aplikasi penelitian survei monkey misalnya. Kalau saya membuat itu filter, kan di situ ada filternya ya. Jadi hanya bisa orang memberikan pandangan 1 kali. Tapi kan itu untuk 1 nomor gitu ya. Tapi kalau untuk nomor, bisa dengan nomor lain. Kalau kemudian pakai email, kan bisa buat banyak email juga. Jadi bisa saja satu orang itu 10 kali atau 20 kali untuk menggerakkan orang lain, bisa saja gitu. Dan kemudian muncullah nama-nama yang masuk nominasi dari masyarakat yang memberikan menjawab menjawab dari pilihan-pilihan atau polling daripada OCCRP OCCRP, dan kemudian masuklah di situ Pak Joko Widodo nomor 2. Nah, itu membuat masyarakat gempar gitu. Tapi menarik sekali begitu kemudian dihapus. Dan yang lucunya adalah yang lebih menarik lagi adalah apa? Jadi OCCRP justru menobatkan Bashar al-Assad sebagai pemimpin terkorup dunia yang tidak masuk nominasi. Nah, ini maksudnya apa? Untuk memahami ini kita mesti bisa memahami antara survei kondisi dan juga penelitian survei. Jadi kalau bicara tentang investigasi penelitian survei, ini sebetulnya bukan hanya investigasi biasa karena dalam penelitian itu namanya ada survei kondisi dan survei penelitian survei. Kalau survei kondisi yang tadi orang datang saja melaporkan segala macam itu, nah itu namanya survei kondisi. Kemudian masuklah nominasi tadi. Tapi sekali lagi survei kondisi ini bisa dimanipulasi, bisa digerakkan massa oleh orang-orang tertentu untuk menjelaskan kondisinya seperti ini. Artinya belum tentu yang dilaporkan itu merupakan kondisi realitas. Tapi direkayasa lah, artinya namanya juga alat Alat kan bisa tidak bisa mengetahui segalanya. Dia kan tidak berada dia tidak berada dalam ruangan waktu lah begitu seperti itu. Dan itu bisa didapatkan data-data yang sebenarnya tidak seharusnya. Nah, kemudian yang dilakukan oleh OCCRP ketika
mengumumkan Bashar al-Assad itu adalah penelitian survei sebetulnya. Kalau penelitian survei artinya adalah begini, perlu ada teori untuk membaca realitas. Ya, dari data-data itu ada teorinya. Nah, ketika 5 nominasi dunia itu tidak masuk, nah pertanyaan kenapa? Karena nominasi orang-orang yang lima nominasi itu, ketika dilihat dari perspektif teori ya tidak bisa. Misalnya begini, kan dikatakan juga Bashar al-Assad katanya melakukan segala upaya ya untuk negaranya itu ya bukan hanya sampai korupsi tapi juga sampai ke pembunuhan massal gitu, sehingga merusak ya segala macam tatanan pemerintahannya sehingga menimbulkan korupsi. Nah, itu kan ada indikator-indikatornya dan itu namanya teori, dan teori itulah yang membaca itu. Dan kemudian indikator-indikator ini ya dikumpulkan. Nah, siapa yang paling banyak menimbulkan keparahan kepada korupsi. Jadi 5 orang yang masuk nominasi itu, termasuk Jokowi, itu bukan pemimpin terkorupsi dunia. Itu hanya masukan-masukan dari responden yang kita tidak tahu tujuannya apa gitu. Tapi kan mudah gitu, karena untuk bisa diteliti mesti ada yang namanya teori gitu, seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Jokowi itu adalah pemimpin terkorupsi, tidak, sama sekali tidak ada. Bahkan OCCRP mengakui bahwa OCCRP tidak menemukan bukti korupsi daripada Jokowi. Jadi masyarakat Indonesia ya nggak usah harus ya cemas, nggak usah harus bagaimana, tapi waspadalah untuk kita semuanya juga ya, juga para pemimpin publik, bahwa dunia ini disoroti oleh banyak orang, maka perbuatan-perbuatan kita mesti kita jaga. Tapi juga kalau kita memang benar dan sudah diakui juga oleh OCCRP itu, bahwa Joko Widodo itu tidak ada bukti korupsi. Nah, kenapa harus kita persoalkan? Lagi pula kan hanya usulan-usulan yang masuk gitu. Jadi belum sebuah penelitian, belum masuk penelitian investigasi. Ini bukan penelitian investigasi, bukan penelitian ya, baru laporan-laporan begitu. Jadi masyarakat, saya berharap masyarakat Indonesia juga tidak langsung panik. Saya juga pertamanya pikir, wah bagaimana mungkin Indonesia ini dipimpin oleh negara terkorup nomor 2 lagi kan? Nah, saya bilang ada yang salah nih. Tapi ketika saya melihat, oh ini penelitian survei, saya mengerti seperti itu. Tapi kemudian ketika diumumkan namanya ada Bashar al-Assad, nah saya mengerti, oh ini berarti adalah penelitian survei dan survei kondisi. Jadi nominasi orang-orang yang dikatakan terkorup itu polling yang diajukan oleh banyak orang itu bisa sekali ada rekayasa, ya ada kebencian, ada masalah bisa saja. Tapi yang namanya penelitian investigasi itu kan mesti ada teorinya. Jadi realitas itu tidak bisa dibaca dengan mata telanjang, tidak bisa, dengan netral tidak bisa, mesti ada teorinya. Yaitu teorinya bagaimana tadi, indikator-indikator apa seseorang itu melakukan korupsi. Dan kemudian ada bukti-buktinya juga. Ya, bukti-buktinya. Jadi kalau sampai CCRP mengatakan tidak ada bukti Jokowi korupsi, ya sudah, berarti tidak ada masalah. Nah, tapi semuanya kita mesti sama-sama bekerja sama untuk membangun Indonesia, menjaga Indonesia. Supaya jangan sampai ya terjadi seperti negara-negara lain ya, seperti ya pasti pimpinan Bashar al-Assad yang terkenal korup itu, dan kita mesti menjaganya. Artinya kita menjaga para pemimpin publik itu dengan tujuan baik supaya mereka bisa mengabdi kepada rakyat dengan baik. Saya berharap ya persoalan Jokowi masuk nominasi ini tidak lagi dibesar-besarkan ya, karena sebenarnya sama sekali tidak masuk nominasi pemimpin terkorup. Terima kasih.